KPK memanggil ahli hukum untuk menerjemahkan pasal 9 ayat 1 versus pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Pasal 9 ayat 1 seolah-olah membuka peluang bagi Menteri Agama untuk menetapkan secara mutlak persentase penambahan kuota haji tambahan. Sementara pasal 64 ayat 2 membatasi persentase haji khusus hanya sebesar 8%. Narasi penetapan kuota haji khusus secara utuh dimulai dari pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, pasal 9 ayat 1, dan pasal 64 ayat 2, dengan narasi sebagai berikut. Kuota haji Indonesia ditetapkan oleh Menteri, di mana kuota itu terdiri dari haji regular dan haji khusus. Apabila ada tambahan, maka Menteri menetapkan kuota haji tambahan. Untuk kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%. Begitulah urutan narasi linier terhadap permasalahan ambiguitas kewenangan Menteri Agama untuk menetapkan persentase kuota haji tambahan. Namun jika hanya dimaknai secara parsial pasal 9 ayat 1 ANSI, maka terbentuk peluang perluasan tafsiran dengan menganggap bahwa Menteri Agama berhak secara mutlak menetapkan kuota haji tambahan, dan ini adalah kekeliruan. Sebenarnya untuk menerjemahkan pasal yang termaktub dalam undang-undang tidak berada pada wilayah ahli hukum, lebih tepatnya berada di area legislative interpretation, di mana DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang mengerti sekali makna apa yang terkandung dalam setiap pasal yang ditetapkannya. Caranya adalah dengan membongkar risalah atau berita acara rapat pembahasan undang-undang. Sayangnya, peraturan di negara Indonesia belum memberikan kesempatan kepada DPR RI sebagai lembaga yang akan memberikan supervisi jika ada lembaga negara lain yang butuh penafsiran terhadap ketentuan pasal per pasal yang dihasilkan oleh DPR RI.